Deal, kita pulang bareng yuk, abis itu kita main kayak biasa. Aduh, sorry banget, Dek. Hari ini aku nggak bisa, aku udah ada janji sama... Arya ya? Tapi kan kita udah lama gak pulang bareng. Iya sih, tapi hari itu aku bener-bener nggak bisa. Next time deh ya, kita pulang bareng terus langsung main. Yaudah deh, kalau gitu aku pulang duluan aja ya. Yaudah, hati-hati ya, dah. Dah. Selamat ulang tahun Arya. Ini aku bawa kado buat kamu. Tahu nggak kenapa aku beli kado ini buat kamu? Simpel sih alasannya, karena aku tahu kamu nge-like postingan sepatu keluaran terbaru. Ya, walaupun aku agak kaget sih ngelihat harganya. Tapi aku mau kasih yang terbaik buat kamu. Kamu suka kan? Loh, Arya, kamu kok dari tadi diam terus sih? Kamu gak suka ya? Kita putus. Maksudnya putus gimana? Aku pengen kita udahan sampai di sini. Gak bisa gitu dong Arya. Jelasin dulu alasannya kenapa. Kamu udah nggak sayang lagi sama aku. Kok kamu bisa mikir kayak gitu sih? Aku udah ngeluangin banyak waktu buat kamu. Bahkan lebih banyak daripada sahabat aku. Terus kenapa sekarang kamu minta putus? Ya kamu tuh nggak mau aku ajak pergi main. Ya udah, kalau gitu kita nikah aja. Kayaknya aku butuh ini deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak, silahkan duduk. Gimana tadi perjalanannya menuju ke sini? Alhamdulillah lancar, hanya saja di luar sedikit terik. Ya, hari ini panas banget sih. Saya pikir hari ini tuh bakal hujan karena tadi pagi kan teduh. Oke, Mbaknya mau minum apa? Wah, terima kasih banyak, tapi tadi saya sudah minum sebelum masuk ke sini. Oke, ini saya sediain minum. Kalau misalnya Mbak mau minum, nanti silahkan diminum. Tapi kalau misalnya mau request, nanti tinggal bilang aja ya Mbak ya. Nah, oke, ini dengan Mbak. Nama saya Dila Amalia, biasa dipanggil Dila. Oke, Dila. Saya panggilnya Dila atau Mbak Dila? Dila aja, Bu. Oke, Dila, perkenalkan nama saya Rina Novayanti. Di sini saya sebagai konselor. Dila bisa panggil saya Kak Rina, Bu Rina atau Mbak Rina, senyamannya Dila aja ya. Sebelumnya saya boleh tanya, apakah Dila pernah melakukan proses konseling atau mencari bantuan ke tempat lain? Sebelumnya saya belum mencari bantuan ke tempat lain maupun melakukan konseling. Saya baru tahu melalui website careu.id dan itu pun saya cari tahu sendiri. Awalnya saya ragu untuk melakukan konseling, tapi saya sudah tidak tahu lagi harus bercerita kepada siapa tentang apa yang saya alami ini. Saya sudah tidak sanggup menanggung beban ini sendirian dan ini semua terasa berat untuk saya. Akhirnya setelah membaca informasi melalui website, saya memutuskan
untuk melakukan konseling. Alhamdulillah, saya lega banget dengarnya. Kamu ketika memiliki beban yang berat, kamu memilih untuk bercerita dan mencari bantuan ahli. Karena kan kebanyakan saat ini ketika orang punya beban dan beban itu terasa berat, mereka tuh lebih memilih untuk mendiamkannya dan membiarkan bahwa itu akan berlalu gitu saja. Bagus. Iya Bu, habisnya sahabat saya tidak bisa memahami apa yang saya alami ini. Dan untuk bercerita kepada kedua orang tua juga saya tidak memiliki keberanian. Maka dari itu saya memutuskan untuk mencari bantuan tenaga ahli. Wah, saya merasa tersanjung loh kamu anggap ahli. Tapi Dila, di sini saya bukan sebagai dukun sakti ya, yang bisa ngasih kamu mantra sakti dan tring masalah kamu hilang gitu aja. Oke, baik Dila, di sini kita perlu berproses dan bekerja bersama. Kamu boleh menceritakan seluruh masalah dan beban yang kamu miliki, dan itu akan menjadi rahasia kita berdua, dan insya Allah tidak akan keluar dari ruangan ini. Dan jikalaupun nanti kita perlu menceritakan permasalahan kamu kepada orang lain, tentu atas seizin kamu dan kesepakatan kita bersama. Jadi aman ya? Insya Allah aman. Dan nanti jikalau ada masalah atau beban yang kamu belum siap untuk diceritakan, atau ada instruksi saya yang kamu rasa keberatan, kamu bisa membantu saya dengan mengatakannya atau memberikan isyarat. Begitu? Baik Bu, saya sudah mengerti. Oke, kalau misalnya kamu paham, kita mulai sesi konseling selama 50 menit ini ya. Sebelum itu kita berdoa agar sesi konseling ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan kita semua. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi Dila, sebelum kita mulai sesi konselingnya, saya izin mencatat, boleh? Apakah kamu keberatan? Tidak sama sekali. Oke, baik. Apakah saya boleh tahu permasalahan atau beban apa yang membawa kamu hingga ke sini? Saya merasa bingung dan ragu untuk mengambil keputusan. Saya takut untuk keputusan yang saya ambil ini akan salah. Di sisi lain, saya juga takut akan menyesal jika tidak mengambilnya. Oke, keputusan tersebut terkait dengan? Menikah muda, Bu. Oke. Semuanya berawal dari pertengkaran saya dengan pacar saya, Arya. Kami bertengkar hebat hingga Arya memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami. Dan saya tidak setuju dengan keputusan tersebut karena saya sudah terlalu mencintainya. Dan saya tidak sanggup jika harus berpisah dengan Arya. Ya, saya paham, melepaskan orang yang kita cintai dan kita sayangi memang bukanlah hal yang mudah ya, Adila. Nah, itu dia. Tapi bagaimana? Apakah keputusan saya untuk menikah muda itu salah? Oke, gini Dila, sebelum kita memutuskan apakah keputusan kamu benar atau salah, apa saya boleh tahu permasalahan ini mengganggu keseharian kamu nggak belakangan hari ini? Untuk belakangan ini saya jadi sulit tidur dan nafsu makan saya berkurang. Saya tahu ini tidak baik untuk kesehatan saya, apalagi sampai mempengaruhi proses belajar saya di sekolah. Berarti itu cukup mengganggu dan Dila merasa bahwa permasalahan ini perlu segera diselesaikan, begitu? Nah, iya Bu, dan saya hanya memerlukan dukungan bahwa keputusan untuk menikah muda itu tidak salah. Lagi pula, apa salahnya dengan menikah muda? Oke, saya paham. Berarti lingkungan orang-orang di sekitar kamu saat ini tidak mendukung keputusan kamu ya? Betul begitu Bu. Memang udah berjalan berapa lama hubungan kamu dengan Arya? Kurang lebih 2 tahun Bu. 2 tahun memang bukan waktu yang singkat. Wajar kalau kamu merasa sulit untuk mengakhiri hubungan kamu dengan Arya. Lalu keputusan yang kamu ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan menikah muda. Tapi kamu ragu karena terpikirkan ada cara lain. Saya terbayang-bayang ucapan Dea. Dia itu? Sahabat saya. Oke, saya boleh tahu apa yang dia ucapkan? Dia meminta saya untuk mempertimbangkan restu orang tua dan impian saya untuk menjadi dokter. Dia bilang untuk main sama Arya dan teman-temannya aja kamu dilarang, apalagi untuk menikah. Lalu bagaimana sama mimpi kamu untuk jadi dokter? Oke, tapi orang tua Dila tahu kalau Dila dan Arya berpacaran? Tidak Bu, mereka tahunya kami berteman dan kami dilarang untuk keluar malam. Itu juga yang membuat Arya memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami. Oke, saya paham.
Berarti di sini Dila berpikir bahwa untuk bermain saja dengan Arya keluar malam tidak diizinkan. Berarti hal itu juga akan berlaku jika Dila meminta restu untuk menikah muda dengan Arya. Begitu? Betul Bu, saya takut orang tua. Ya? Saya takut mereka akan memarahi saya. Terlebih saya sudah berjanji untuk mewujudkan mimpi saya menjadi dokter. Tapi sekarang saya malah memilih untuk menikah muda. Di sisi lain, saya juga tidak sanggup kalau harus kehilangan Arya. Oke, iya. Ibu paham situasi sulit yang sedang kamu alami saat ini. Ibu boleh ikut ceritanya juga nggak? Silahkan. Jadi dulu juga sebelum ibu memutuskan untuk menikah, memang banyak sekali hal yang perlu dipikirkan mengenai keyakinan ibu terhadap pasangan, kemudian bagaimana finansial kita setelah menikah, tinggal di mana kita setelah menikah, lalu apakah mertua dan keluarga ibu akan menerima ibu dengan baik atau bagaimana, itu menjadi hal yang pusing sekali untuk dipikirkan. Apakah Dila juga berpikir hal yang sama? Saya tidak berpikir ke arah sana, karena saya yakin rezeki sudah ada yang mengatur dan rezeki orang yang menikah pasti akan semakin bertambah. Berarti bagi Dila, kesiapan menikah adalah tentang kesiapan finansial dan materi. Dan Dila sudah yakin dengan hal tersebut. Nah, itu dia Bu. Sebenarnya saya belum tahu apa saja yang harus dipersiapkan dalam menjalin hubungan yang serius dengan orang yang kita cintai. Karena bagi saya masalah utama adalah soal ekonomi, dan saya tidak keberatan sama sekali tentang hal itu. Kalau Arya keberatan, saya masih punya cukup banyak tabungan untuk modal awal kehidupan kita. Oke, kalau kayak gitu, saya paham. Dila, ternyata masih banyak sekali ya hal yang perlu kita gali dalam proses konseling, dan masih banyak sekali yang perlu kita bicarakan. Saya senang banget bisa ketemu kamu hari ini di sini dan mendapatkan kepercayaan kamu untuk bercerita sama saya. Saya juga senang sekali bisa didengarkan Bu. Tapi seperti yang kamu ketahui, di careyou.id ini satu sesi konseling itu kan berlangsung selama 50 menit, dan ternyata waktu kita tinggal 10 menit lagi, dan kita membutuhkan sesi konseling berikutnya. Apakah kamu siap? Tidak terasa ya mengalir begitu saja. Saya akan sangat siap untuk sesi berikutnya. Oke, baik, kalau begitu untuk sesi konseling buat Dila, saya akan jadwalkan 4-7 pertemuan, dan sesi konseling berikutnya akan saya jadwalkan di hari Rabu jam 10 pada tanggal 10. Kalau misalnya Dila siap, Dila boleh tanda tangan di form komitmen konseling ini. Oke, baik, terima kasih. Apakah tidak perlu mendaftar lewat website lagi? Enggak, cukup di form ini aja. Tadi kan kita sudah membicarakan ya terkait Dila yang sedang mengalami masalah hubungan dengan Arya, kemudian Dila memikirkan bahwa menikah adalah solusinya. Itu tadi yang kita bicarakan. Dila, boleh saya tahu bagaimana perasaan Dila saat ini setelah melakukan sesi konseling? Saya jadi berpikir kembali terkait keputusan untuk menikah muda, dan saya tidak sabar untuk sesi konseling berikutnya. Alhamdulillah kalau misalnya kayak gitu. Baik, sebelum sesi konseling ini saya akhiri, kita akhiri bersama. Ada baiknya kita berdoa dulu, semoga sesi konseling yang telah kita laksanakan akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, baik, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.